Selamat berjumpa kembali anak-anak. Materi kita kali ini adalah materi yang ketiga, yaitu bagaimana kita menentukan jenis-jenis nilai stasioner menggunakan turunan kedua. Pada matematika wajib, Anda sudah mempelajari bagaimana menentukan turunan pertama dan turunan kedua dari sebuah fungsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan materi ini. Materi pada halaman 77 yang merupakan ringkasan dari materi kita kali ini. Yaitu yang pertama, misalkan terdapat sebuah fungsi yang kontinu dalam interval X lebih besar dari B dan kurang dari C yang memuat X sama dengan A. Turunan pertama dan turunan kedua fungsi tersebut terdefinisi pada interval berikut. Jadi ada 3 syarat bagaimana kita menentukan jenis-jenis nilai stasioner sebuah fungsi dari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi tersebut. Yang pertama, jika f aksen A sama dengan 0 dan f double aksen A lebih besar dari 0. Ini yang disebut dengan turunan kedua dari sebuah fungsi. Maka A, FA mempunyai titik balik minimum. Yang kedua, jika turunan kedua dari sebuah fungsi sama dengan 0 dan turunan kedua dari sebuah fungsi kurang dari A, maka A, FA adalah titik balik maksimum. Jika f aksen A sama dengan 0 dan turunan kedua dari fungsi tersebut bergantian tanda positif ke negatif atau sebaliknya, maka A, FA adalah titik belok horizontal. Dan kita telah ketahui bersama bahwa titik belok horizontal itu ada dua, yaitu titik belok turun dengan titik belok naik. Untuk ilustrasi tanda dari fungsi tersebut seperti Anda lihat pada gambar 2.16 pada garis bilangan itu. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, perhatikan sebuah contoh. Perhatikan contoh ini. Periksalah titik maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 12x tambah 7 dan gambarlah grafik fungsi tersebut. Pertama-tama fungsi tersebut diturunkan menjadi 6x kuadrat tambah 6x kurang 12. Titik-titik stasioner atau di buku itu dikatakan bahwa nilai-nilai kritisnya adalah f aksen x sama dengan 0. Ini syarat dari stasioner. Berarti 6x kuadrat tambah 6x kurang 12 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 6 sehingga menjadi x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Jika ini difaktorkan maka terdapat x tambah 2 kali x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1. Kemudian titik-titik stasioner ini disubstitusikan ke fungsi semula, yaitu ada dua tadi. Untuk x sama dengan negatif 2 seperti Anda lihat, f negatif 2 disubstitusikan ke fx, hasilnya adalah 27. Yang kedua, untuk x sama dengan 1, f1 sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi ini kita tentukan turunan kedua dari fungsi tersebut. Turunan kedua dari fungsi itu yaitu f double x sama dengan 12x tambah 6. Kemudian nilai x sama dengan negatif 2 dengan nilai x sama dengan 1 tadi disubstitusikan ke turunan kedua untuk memperoleh apakah fungsi tersebut maksimum atau minimum. Jadi f double negatif 2 hasilnya adalah negatif 18. Berdasarkan syarat di atas tadi, jika f double aksen x kurang dari 0, maka grafik itu mempunyai titik balik maksimum yang nilainya tadi adalah f negatif 2 sama dengan 27.
Berarti puncak dari grafik tersebut itu nanti adalah negatif 2,27. Masih ingat maksimum dari sebuah fungsi karena puncaknya berada di atas sumbu X. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, F double 1 sama dengan 18. Karena lebih besar nilainya 18, maka fungsi tersebut mempunyai titik balik minimum yang nilainya F1 sama dengan 0. Sehingga titik puncaknya adalah 1,0. Selanjutnya grafiknya kita lukiskan pada koordinat kartesius. Jadi yang pertama, grafik mempunyai titik balik negatif 2,27. Berarti grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang kedua adalah grafiknya terbuka ke atas mempunyai titik balik 1,0. Dan di situ ada 7, maksudnya kalau disubstitusikan nilai X sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 7 disubstitusikan ke fungsi semula. Saya kira inilah materi kita kali ini, bagaimana kita menentukan jenis-jenis stasioner dari sebuah fungsi dengan menggunakan turunan kedua. Terima kasih.